Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Baik, pagi hari ini kita sama-sama akan membaca dari ayat firman Tuhan dari Amsal 16 ayat 24. Amsal 16 ayat 24. Kita berdiri. Kita akan baca bersama-sama dengan bersuara. Amsal 16 ayat yang ke-24. 1, 2, ya. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah bagi kita yang mendengar firman, melakukan firman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Perkataan yang menyenangkan. Kalau dalam terjemahan Alkitab yang lain mengatakan perkataan yang menyenangkan itu seperti sarang lebah, manis bagi jiwa dan menyehatkan tulang. Sementara ayat yang kita baca, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Kata-kata mempunyai kuasa. Kuasa untuk membangun, tetapi juga kuasa untuk menghancurkan. Di dalam diri kita punya potensi. Mau menghancurkan, berkata-kata untuk menghancurkan, atau berkata-kata untuk membangun. Kita punya potensi ke arah sana. Kata-kata itu mempunyai kuasa. Menghibur atau menyakiti. Kata-kata itu juga punya kuasa. Memuji atau menjatuhkan. Bahkan satu hal lagi yang menjadi perhatikan kita orang Kristen, kata-kata itu juga punya kuasa untuk menghidupkan atau mematikan. Dan itu bisa terjadi di hidup kita ketika kita memilih menghidupkan atau kita mau memilih mematikan. Karena itu kata-kata dapat mendorong seseorang melakukan tindakan-tindakan yang sangat terpuji, yang berani, tapi sampai juga tindakan-tindakan yang kurang tepat sekalipun. Penulis ini namanya Salomo. Amsal ini penulisnya Salomo. Salomo itu anaknya Daud. Bapaknya itu suka akan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Daud itu orang yang bergaul akrab dengan Tuhan. Jadi kata-katanya juga kalau kita baca di Mazmur, seperti apa kata-kata Daud itu. Dan ketika dia punya anak, apa yang dialami oleh Daud itu terimpartasi juga ke anaknya untuk dia punya hikmat. Dan Salomo memang satu orang yang minta sama Tuhan, dia tidak minta harta, kekayaan, dia tidak minta bisa memenangkan sebuah peperangan atau nyawa-nyawa musuhnya, tapi dia cuma minta satu, yaitu hikmat. Hikmat itu penting dalam kehidupan kita orang percaya. Karena hikmat itu akan menuntun kita berpikir, berkata, bertindak yang tepat. Nah, cenderung kan kapan kita tidak tepat? Biasanya kalau kita emosi, kita bisa saja mengeluarkan kata-kata yang tidak tepat. Atau kita terlalu senang, kita juga bisa mengeluarkan kata-kata yang berlebihan. Makanya ada istilah, jangan ambil keputusan kalau lagi emosi. Jangan bikin janji kalau lagi senang. Karena itu belum tentu teruji ketika selesai emosi atau selesai kesenangan itu. Maka diperlukan hikmat ketika mengeluarkan perkataan. Sangat diperlukan untuk kita bisa mengeluarkan itu tepat pada waktunya. Penulis Amsal berbicara
kepada umat, dan ini merupakan kerinduan Allah. Allah ingin umat yang percaya kepada Allah hidupnya itu benar, bukan hanya pola hidup, kan ada 5 pola ya, pola rasa, pola pikir, pola tindak, pola komunikasi, dan pola respon. Kelima-limanya itu kita bisa kendalikan dan benar. Nah, Allah mau kita ada di sana. Waktu kita punya pola rasa kita, pola respon kita, pola komunikasi kita, pola tindak, kita itu benar di hadapan Tuhan. Dan dalam perkataan haruslah, di sini dikatakan dalam ayat ini, perkataan yang menyenangkan. Menyenangkan siapa? Menyenangkan Tuhan, pasti muatannya ke sana, dan menyenangkan orang lain. Bukan berarti ini, oh ya udah kita bikin aja dia senang, supaya dia senang. Bukan seperti itu. Atau kita bikin kata-kata ya basa-basi lah supaya dia senang. Bukan seperti itu. Tapi kata-kata yang menyenangkan, mengarah kepada muatannya menyenangkan bagi Allah dan juga menyenangkan bagi sesama kita manusia. Perkataan yang menyenangkan itu dalam Amsal ini tulis seperti sarang madu. Kenapa harus tulis seperti sarang madu? Sarang madu itu, Bapak Ibu tahu ya, suka ada di pohon, suka ada di batu atau di mana, di plafon, di atap, rebis lagi. Rumah, pinggir rumah itu suka ada. Dan perhatikan waktu lebah membuat sarang, pelan-pelan tuh dia bikin tuh. Bulat-bulat itu dia pelan-pelan bikin. Satu-satu dibuat. Saya beberapa waktu yang lalu saya perhatikan. Saya bilang, Pak Denny, di pohon kita ada sarang tawon. Kecil. Setiap kali saya keluar, tambah lagi. Dia makin besar. Dia buat detail, tekun. Dia punya zat lilin ya di tubuhnya yang membuat sarang-sarang itu. Lalu keluarlah madu. Artinya membuat sarang itu tidak langsung jadi. Ada prosesnya dan akhirnya keluar menjadi madu. Menjadi menyenangkan. Nah, ketika dibilang kata-kata itu menyenangkan seperti sarang madu, dia berhikmat, mengeluarkannya nggak langsung plek. Tapi dia berproses. Kalau Yakobus bilang, jangan cepat marah dulu. Dia berproses di pikiran dan hatinya, lalu dia mulai keluar dan hasilnya madu. Madu itu manis. Dan ini bukan dibilang seperti madu, tapi seperti sarang madu. Artinya apa? Ya, berproses baru menghasilkan madu. Jadi kata-kata kita juga berproses. Di dalam pikiran dan perasaan kita berproses, baru kita keluarkan secara tepat. Nah, ini yang harus kita berlatih ya. Memang tidak bisa, berlatih, perlu berlatih. Kapan latihannya? Waktu kita menghadapi situasi dan orang yang tidak benar. Waktu kita menghadapi itu spontan, kita biasanya langsung mengeluarkan kata-kata A, B, C. Apalagi ketika kita yang ditekan, kita akan reaktif, kita akan langsung mengatakan kata-kata yang sia-sia. Bisa juga kata-kata kebun binatang, bisa juga kata-kata maki yang spontan keluar dari seorang yang memuji Tuhan, dari seorang yang melayani Tuhan, dari seorang yang rajin ke gereja, dari seorang yang berdoa, dari seorang yang berkhotbah, dari seorang yang mengajar. Tapi begitu dia situasinya seperti itu, tiba-tiba muncul tuh kata-kata yang gak baik, blek, saat emosi. Nah, ini kita latihan supaya apa, kata-kata itu nggak cepat langsung dikeluarkan. Emang bisa kok,
Yesus bilang perbendaharaan yang baik akan mengeluarkan kata-kata yang baik. Jadi kita beresin juga perbendaharaan hati kita. Caranya baca firman aja terus. Baca firman, masukin firman, maka firman akan menggeser perbendaharaan kata-kata yang tidak baik di dalam diri kita dan keluar dengan sendirinya dan lenyap. Dan kata-kata firman lah yang akan meneguhkan orang lain. Jadi pada waktu kita terujinya di situ. Bagaimana kita berlatih. Saya tidak bilang saya sudah sempurna. Saya juga terus berlatih untuk bagaimana mengaturnya supaya jangan sampai didengar orang itu melukai. Didengar orang itu menjadi mematahkan. Atau didengar orang itu menjadi orang sedih. Kadang-kadang kita berpikir ya udah ngomong aja, nggak apa-apa gitu. Spontan aja respon tanpa memikirkan. Nah, Amsal mau mengajak kita. Apa yang terjadi? Di situ dibilang seperti madu manis bagi hati, bagi kehidupan rohani seseorang, bagi imannya, dan obat bagi tulang-tulang, bagi tubuh jasmani, kekuatan, kesembuhan bagi orang-orang yang mengalami luka atau sakit atau apapun. Kata-kata kita itu bisa juga membuat orang jadi sakit, tapi kata-kata kita juga bisa membuat orang jadi sembuh. Jadi perkataan kita di sini dikatakan seperti madu manis bagi hati, bagi rohani seseorang, dia bertumbuh. Ketika kita bilang, ibu luar biasa ibu, ibu terus ya berjuang dalam doa, ibu terus ya bersemangat dengan Tuhan. Kata-kata itu akan terus dan membuat seseorang bertumbuh. Bukan sebaliknya, kita malah membicarakan orang itu dengan bukan yang membangun, malah menjatuhkan. Mungkin pernah dengar yang namanya Jacqueline Selosa ya, seorang pelayan, seorang artis. Jadi dia hidup rumah tangga, orang tuanya kacau balau, hancurlah dia. Bahkan dia beberapa kali mau bunuh diri tapi gak mati-mati. Dia artis, dia penyanyi, sekarang dia juga seorang hamba Tuhan, worship leader. Jadi waktu dia udah mengalami kehancuran hidup, dia Kristen, keluarganya Kristen. Dia pergi ke gereja juga, orang tuanya gak boleh, orang tuanya ribut. Baku ributnya itu bukan baku kata-kata saja, tapi pakai senjata-senjata tajam. Dan dia hidup menyaksikan bagaimana peperangan antara konflik orang tuanya itu di hidupnya, sehingga dia punya penyakit. Dan penyakit itulah yang membuat dia jadi lemah ya. Tapi satu waktu dia sedang mau tampil, dia biasa kan kalau artis di make up ya, di make up oleh make up artis. Lalu make up artisnya itu bilang sama dia, make up artis ini dia juga seorang yang suka berbagi Yesus dalam hidupnya kepada orang lain. Make up artisnya bilang sama si Jacqueline ini, Tuhan Yesus mengasihimu. Dia langsung menangis, dia langsung hancur hati, dan dia terima Yesus saat itu. Artinya kata-kata itu membangun kehidupan rohani, manis bagi hati. Nah, biarlah kata-kata kita yang kita omong itu berkuasa, mempengaruhi kehidupan iman seseorang, membangun hidup seseorang, membangun rohani seseorang, bukan menjatuhkan seseorang. Petugas make up itu atau tukang rias itu cuma sederhana, dia cuma bilang Tuhan Yesus mengasihimu. Dan itu membuat seorang Jacqueline selus apa namanya, bertobat. Disitulah dia bukan dikotbahin oleh seorang pendeta, dia bukan didoakan di gereja, tapi dia di ruang rias.
Mari, kita punya potensi berkata-kata yang menyenangkan seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Kita punya potensi itu. Sekarang tinggal kita yang mau memilih. Mau membangun hidup orang atau mau menghancurkan hidup orang. Mau mematikan hidup orang atau mau menghidupkan hidup orang. Kita yang pilih, kita yang berespon, kita yang berkata-kata. Pastinya kalau kita dekat dengan Tuhan, kita hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus, pasti Roh Kudus akan bawa kita kepada kata-kata yang menghidupkan di hidup kita masing-masing. Kata-kata itu juga manis bagi hati dan obat bagi jiwa. Dalam kehidupan kekristenan kita, kita juga menguasai diri. Supaya apa? Supaya yang keluar tidak langsung asal bunyi, tapi yang keluar sesuatu yang sudah dipertimbangkan sedemikian rupa untuk kita berkata-kata. Mungkin orang akan bilang lama banget mau bicara sesuatu, ya kita nggak bisa menghakimi, siapa tahu orang itu lagi mikir ngomongnya supaya tepat seperti apa. Tapi ada orang yang kan langsung mau bicara aja. Bisa, tapi juga harus kata-kata itu setidaknya minimal. Kalau kita nggak bisa bikin pelayanan atau yang lain atau seperti apa, kata-kata kita memberkati dong. Kata-kata kita menguatkan orang. Ketika dalam sebuah keluarga, anak-anak kita dibangun dengan kata-kata yang bagus, kata-kata memuji, mereka akan bertumbuh dengan bagus. Tapi ketika dibangun dengan kata-kata makian, kata-kata pembulian, maka dia sulit untuk bertumbuh. Karena apa? Dia udah dibikin, dipatahkan. Kata-kata yang membunuh karakter seseorang. Mari kita bangun anak-anak kita juga untuk memberikan kata-kata pujian kepada mereka. Kata-kata yang mendorong mereka. Jangan dengan kata-kata yang kamu gak akan bisa deh bikin begitu terus, kamu gak akan, kamu bodoh lah. Jangan. Maka kalau kita katakan seperti itu, anak kita akan seperti itu. Kita berlatih terus karena kita mau kata-kata kita menyenangkan bagi jiwa. Apa yang dilakukan Yesus waktu dia ketemu Sakeus? Sakeus itu kan penjahat keuangan, artinya dia ya orang juga gak suka dia. Tapi waktu Yesus jumpa dia, Yesus gak bilang, "Hei Sakeus, kamu itu penjahat atau apa." Sakeus itu Yesus tuh gak langsung bilang menghakimi, tapi Yesus bilang apa? Sakeus turunlah, aku mau makan di rumahmu. Cluenya itu Yesus bilang, aku mau makan di rumahmu. Ya, siapa yang gak mau? Seorang seperti Yesus yang punya nama besar waktu itu, yang bisa menyembuhkan orang sakit, mau datang ke rumah seorang yang ditolak masyarakat. Baru pertamanya sudah menyenangkan bagi Sakeus, dan Sakeus gak bisa tolak. Oh ya, welcome. Yesus. Dan apa yang terjadi? Yesus menangkan Sakeus sekeluarga. Yesus menangkan masyarakat dan bangsa. Sakeus bertobat, keluarganya bertobat, masyarakat dan bangsa juga mengalami keadilan dari tindakan-tindakan yang pernah dilakukan oleh Sakeus. Jadi apapun itu di hidup kita, mari kita belajar. Gak usah dibanggakan atau diperbesar. Saya memang begini bu orangnya, tipenya gini. Kalau ngomong ya ngomong, asal bunyi ya jangan. Kita udah di dalam Tuhan, Roh Kudus berkuasa atas kita. Jangan dibanggakan, jangan dipelihara. Kan kita terus bertumbuh. Wah dia masih ngomongnya begitu, ya belajar. Mari kita saling mendorong. Kalau kita pernah melukai orang, ya mari kita juga mengobati. Kata-kata kita pernah lemparkan ke orang, mari kita juga menyembuhkan. Kalau kita bisa melukai, jangan lupa kita juga mengobati gitu.
Tapi berapa banyak orang yang tidak sadar untuk mengobati, hanya berpikir ya udah ngomong aja gitu. Jadi marilah hari ini kita sama-sama memiliki perkataan yang menyenangkan. Saya tidak bilang saya sudah lulus, saya juga harus bergumul untuk bagaimana kata-kata saya itu juga menyenangkan, seperti madu dan juga obat bagi tulang-tulang. Mungkin melalui kesempatan ini juga saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara, saya minta maaf ya Bapak Ibu. Kalau kata-kata saya, mungkin ada yang menangkap kata-kata saya secara pribadi atau secara umum yang pernah melukai Bapak Ibu, yang bikin kecewa Bapak Ibu, yang bikin gak suka cita atau juga ya yang bikin sakit atau apa. Saya minta maaf atas nama pribadi saya, Pendeta Geraldina, minta maaf karena saya berkhotbah, maka saya juga harus memperbaiki diri saya juga untuk jangan sampai saya bicara terus saya juga tidak mengobati orang lain. Bisa dimaafkan? Wah, kayaknya sepi. Bisa dimaafkan? Dari cara itu juga kita perbaiki juga dengan keluarga kita, dengan teman kita, dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Mari kita ingat-ingat, jangan sampai saya udah ngomong apa ya, salahkah atau apa yang perlu kita bereskan seperti firman Tuhan. Dan Yesus tidak hanya mengurus iman kita, mengurus hidup kita, tapi dia juga mau mendengar perkataan-perkataan kita, menyenangkan bagi Allah, menyenangkan bagi sesama. Prinsipnya itu, waktu kita bicara, Tuhan senang gak ya? Waktu saya ngomong gini ke orang itu, Tuhan setuju gak ya? Waktu saya bicara seperti itu ke orang itu. Jadi kata-kata itu yang perlu kita pikirkan sebelum kita keluarkan. Tuhan Yesus berkati kita, Tuhan Yesus jadikan kita berkat melalui kata-kata yang menyenangkan di hidup kita, menghidupkan orang lain dan membawa orang kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin.